Wah, selain nggak punya menu, makanan di sini tuh nggak perlu kalian bayar. Lah, maksudnya gimana ya? Kalian pasti pernah kan ngerasain main ke rumah teman atau saudara kalian, terus kalian tuh kayak ditawarin makan di rumah mereka. Biasanya sih bukan sekedar ditawarin ya, tapi dipaksa sih sebenarnya. Nah, yang kali ini tuh kurang lebih konsepnya tuh sama. Bedanya cuma di sini nggak dipaksa aja ya. Jadi kita tuh kayak tinggal datang, duduk, terus nikmatin semua makanan yang emang mereka masak pada hari itu. Setelah perut kenyang, kemudian bayar si kelasnya deh, lalu pulang. Walaupun bayar si kelasnya, tapi makanan di sini tuh enak banget deh. Terus ciri khas cita rasa Bali tuh emang kental banget. Dan semua makanan yang aku makan di sini merupakan olahan dari hasil alam yang ada di desa ini. Wah, keren banget kan? Ini tuh bener-bener salah satu pengalaman yang unik banget buat aku, dan aku bakal ajak kalian rasain pengalaman ini. Kalian nonton ceritaku sampai habis ya. Hola, morning. Hari ini tuh jam 18. Nah, kita hari ini tuh rencana mau ke Desa Les Singaraja, di mana itu harus menempuh waktu 3 jam perjalanan. Sebenarnya aku nggak tahu ini jalan untuk ke Singaraja, jalan yang aku lewati biasanya atau bukan, karena desanya itu ada di pinggiran Singaraja. So, nanti kita lihat ya. Yuk kita jalan sekarang. Ini tempatnya di Desa Les yang terletak di Kabupaten Buleleng yang terkenal dengan hasil tangkapan lautnya. Sebenarnya butuh effort yang cukup besar sih mengingat lokasi aku yang berada di Nusa Dua ya. Jadi kita membutuhkan waktu sekitaran 3,5 jam gitu untuk pergi ke desa ini melalui medan yang bisa dibilang tuh cukup menantang. Kayaknya kita mengambil jalur yang salah, karena nih di depan kita ada sekitar 4 sampai lebih ya, 5, 6, 7 ya. 7 truk ya. Tapi kita semua emang dimanjain oleh pemandangan yang cantik di sepanjang perjalanan, bahkan melewati 3 gunung tertinggi loh yang ada di Bali. Tapi buat kalian yang mau kesini ya, tenang aja deh, aksesnya menuju ke lokasi ini tuh emang bagus kok, dan tempatnya tuh gampang dicari gitu lewat Google Maps. Ini dia, Dapur Bali Mula. Nah, terkenal nih dengan konsep uniknya, tanpa menu dan cuma perlu bayar si kelasnya gitu. Semua makanan di sini tuh setiap harinya emang disesuaikan dengan hasil tangkapan laut nelayan di sekitar ya, yang kemudian emang diolah pakai cara tradisional sama Chef Gede Yudiawan. Jadi Dapur Bali Mula tuh konsepnya unik banget. Kita tuh cuma perlu bayar seikhlasnya buat makan di sini. Yang bikin tambah unik ya, restoran ini tuh ternyata nggak punya menu, tau nggak? Jadi menu perharinya tuh kayak disesuaikan gitu sama tangkapan dari nelayan sekitar. Yang kemudian menunya itu diolah secara tradisional sama Chef Gede Yudiawan. Jadi beliau ini merupakan chef terkenal dan mempunyai banyak prestasi gitu. Jujur aku penasaran banget makan di sana, karena ini tuh kayak bener-bener kita datang ke rumah orang terus dijamu sama mereka dengan masakan yang mereka masak pada hari itu. Sekarang aku lanjut nyetir dulu ya, karena jalannya belok-belok banget. Kita lanjut sana, bye! Wah, pas baru keluar mobil ada sebuah feeling yang langsung lewat gitu di kepala aku setelah melihat suasana sekitar. Sekarang kita udah sampai di depannya Dapur Bali Mula. Ini dari depan aja udah kecium bau-bau arang gitu. Sekarang kita masuk ya. Kayaknya ini masaknya benar-benar cara tradisional deh. Penasaran banget gimana sih mereka cara masaknya. Suasana khas desa yang kental banget, style rumah khas Bali yang tempo dulu, ditambah lagi ada asap mengepul dari balik tungku, yang di atasnya tuh ada bambu yang sedang dibakar dan punya aroma tuh, gila wangi banget sumpah. Keren banget Chef Yudinya dari Culinary Institute of America. Ini yang katanya less is more. Dari awal makanan di balik bambu ini tuh kayak udah bikin aku penasaran gitu deh. So bisa dibilang nih kita kayak sedang bertamu gitu ke rumah Bali tradisional milik Chef Gede Yudiawan. Kemudian makan masakan yang sudah disiapkan oleh beliau, dan beliau itu nggak minta bayaran gitu atas makanan itu. Tapi kita dapat melakukan donasi secara ikhlas dan sukarela ya. Oh iya, walaupun di sini terlihat sangat tradisional, kalian emang harus reservasi dulu ya via WA 2 hari sebelum kalian datang ke sini. Bisa main. Kalian juga bisa temuin WA-nya tuh di Instagram mereka. Buat kalian yang Islam tenang aja ya, karena ketika reservasi tuh kalian bisa pilih mau hidangan halal atau non halal. Nah, kalau kalian vegetarian atau tidak makan masakan dari bahan tertentu, kalian juga bisa request. Ini juga salah satu poin yang bikin aku salut sih, walaupun berkonsep sukarela ya, tapi mereka tuh kayak punya pelayanan yang bener-bener ramah dan customer oriented gitu loh. Pas masuk sini, ini tuh bener-bener vibes-nya Bali banget, dari ukirannya, bangunan-bangunannya, cara masaknya, ini kendi-kendinya, ada arak juga. Wah gila, ini vibes-nya bener-bener pertama kali aku rasain. Tadi juga pas aku datang ke dapur yang ada di sana, itu berasa aromanya tuh wangi banget. Entah dia lagi masak apa ya. Sama ada yang di bambu-bambu tuh, apa namanya, tum. Kayak tum gitu ya kalau dari Bali gitu ya. Ya, Ya sih? nggak tahu. Nanti kita tanya ya. Nanti kita tanya ya.
Setelah berkeliling sebentar dan melihat prosesi mereka memasak secara tradisional, makanan yang kita tunggu pun datang. Wah, oh iya, ini tuh konsepnya kalian bakalan duduk per grup gitu ya, sesuai reservasi kalian. Sama seperti restoran pada umumnya, kalian pilih aja tempat duduk sesuai keinginan kalian. Bedanya ini tempat duduknya tuh di pekarangan rumah orang ya. Jadi menu hari ini adalah jeng-jeng. Dari mulai cumi bumbu serapah, lawar daun bun yang benar-benar fresh banget, sop ikan, sate tuna dan sate lilit berbahan ikan barakuda, dan favorit aku nih, olahan ikan yang dibumbui kemudian dimasak menggunakan bambu di atas tungku api yang dibuat secara tradisional. Wah, setelah lihat makanan semua disajiin di depan kita tuh feeling lagi makan masakan tradisional khas pedesaan di tahun 90-annya tuh kayak langsung kerasa gitu gak sih? Langsung aja nih kita makan, karena kita datangnya tuh udah jam 12 siang ya, jadi pas banget nih, perut lagi kriuk-kriuk, lapar banget deh pokoknya. Wah gila sih, rasa rumahannya tuh makin kerasa banget pas kita mulai makan makanan ini. Entah kenapa rasa makanannya tuh otentik banget ya, udah gitu unik, rasanya gak bisa kalian dapetin sih di restoran-restoran biasa. Pastinya makanan ini tuh kayak punya rasa yang di atas rata-rata. Mungkin karena semua bahan makanan yang digunakan tuh emang fresh banget ya, dan hasil olahan desa mereka sendiri, mulai dari ikannya, sayurnya, berasnya, termasuk garam yang mereka pakai, bahkan lontarnya juga nih, bikin rasa makanannya tuh kayak jadi sehat dan fresh banget. Bumbu-bumbu dan cara memasaknya tuh emang tradisional, bikin cita rasa khas pedesannya tuh jadi keluar banget gitu loh. Ini nih yang paling aku suka dari semua makanan di depan aku, olahan ikan yang dibakar di atas tungku api dengan bambu tadi. Wah ini karena rasa dan aromanya ngingetin aku sama masakan nenek aku dulu ya. Jadi dulu tuh nenek aku sering banget masak pepes ikan yang dibakar gini nih, dan rasanya tuh kayak mirip banget ya dengan masakan nenek aku, bikin nostalgia nih pas makannya. Tapi emang ini daging ikannya tuh tebal banget dan full gitu. Pure emang cuman daging ikan yang dimasak menggunakan bambu yang dibakar, yang bikin aromanya tuh jadi enak banget, jadi wangi banget gitu. Menurut aku ini salah satu makanan terenak yang pernah aku coba sih. Nah, sekarang kita udah selesai nih makannya. Overall, penilaian kita 9 dari 10. Yeay! Makanannya itu memang rasanya di atas rata-rata ya. Worth it atau tidaknya, untuk aku yang rumahnya jauh nih di Nusa Dua, untuk kesini lagi kedua atau ketiga kalinya, kayaknya aku rasa kurang worth it. Kecuali kalau misalkan aku lagi nginep nih di dekat-dekat Singaraja atau di Lovina, bolehlah kesini lagi. Tapi kalau kalian baru pertama kali kesini mau dapet experience-nya, itu bagus sih, wow banget. Ditutup dengan segelas minuman khas yang segar banget, namanya daluman. Ini juga olahan khas dari desa ini yang rasanya tuh kayak cincau, tapi lebih enak sih. Oh iya, di rumah Chef Gede Yudiawan juga ada pabrik gula lontar dan arak gitu. Nah, arak ini minuman keras khas Bali ya, yang katanya sih emang punya rasa yang unik banget, dan kalian bisa cobain, bahkan beli hasil olahan mereka ini loh. Salut banget deh sama Chef Gede Yudiawan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa kesayangannya dengan sangat baik. Yang menurut aku semua usaha yang dilakukan oleh beliau ini ya, pada akhirnya akan berdampak positif secara masif sih ke masyarakat Desa Las. Oh iya, ternyata setelah kita mau masukin uang untuk donasi, kita tuh dijelasin kalau sekarang mereka mau nggak mau harus netapin minimal donasi sebesar Rp100.000 per orang, karena mereka harus bayar pajak gitu ke pemerintah. So dengan berat hati, mereka harus adain yang namanya minimal donasi. Tapi buat aku dengan makanan sebanyak itu ya, serta rasa makanan dan suasana tempo dulu yang nggak bisa kalian dapetin di tempat lain, ini kayak tetap jadi pengalaman yang menurut aku harus kalian rasain sih sekali seumur hidup. Gimana nih menurut kalian? Enaknya jalan-jalan online selanjutnya kita pergi kemana ya? Komen di bawah ya. Bye-bye. Kamu tahu nggak ikan barakuda? Jadi sombong guys. Oh itu, aku kira yang ada buntutnya itu.